Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, dari modul kelima tentang anatomi copywriting di voice kedua ini. Setelah kita berhasil menuliskan dan menentukan headline apa yang cocok untuk naskah iklan yang kita buat, dan sudah tahu masalah yang dihadapi oleh target market dan keinginan apa yang ingin dicapai oleh mereka, maka di bagian anatomi copywriting penawaran ini kita menunjukkan atau memberikan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Nah, solusi ini berkaitan juga tentang produk yang kita jual. Karena itu, kita juga harus tahu dan paham tentang produk yang kita jual itu seperti apa. Di gambaran mudahnya seperti ini. Ketika kita sudah tunjukkan, nih ada masalah yang harus dihindari dan dihadapi oleh target market, maka secara nggak langsung kita sodorkan, ini loh solusinya, caranya mengatasi masalah tersebut, jalan keluarnya seperti ini. Nah, inilah yang kita tulis di dalam bagian anatomi copywriting tentang penawaran. Jadi dengan bahasa ringkasnya, bagian penawaran ini kita mulai memperkenalkan produk yang kita jual sebagai solusi dari masalah target market ataupun harapan yang ingin dicapai oleh target market. Nah, saya berikan contohnya tentang produk suatu kursus online ya. Contoh ini saya ingin tonjolkan dulu harapan dan ketakutan yang dihadapi oleh target market. Jadi bahasanya seperti ini. Kalau Anda merasa jualannya begitu-begitu saja atau tiap bulan closingannya belum banyak, nah bisa jadi e-course ini jalan keluarnya. Jadi di naskah iklan itu ada masalah yang dihadapi target market, yaitu closingannya yang belum banyak dan merasa jualannya ya tidak ada peningkatan atau begitu-begitu saja. Maka di kalimat selanjutnya saya berikan solusinya, yaitu berupa e-course ini. Dengan begitu target market akan oh ternyata masalahnya saya bisa diatasi dengan e-course ini toh. Nah, ya udah deh, kalau gitu saya akan ikut. Nah, kalau sudah begitu kan mereka akan mau membaca iklan kita sampai habis. Nah, kebayangkan atau sudah makin paham kan? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke anatomi copywriting selanjutnya, yaitu alasan. Nah, pada bagian ini, teman-teman perlu menjelaskan mengapa target market perlu membeli produk yang kita jual. Mengapa mereka harus memakai, menggunakan, atau memiliki produk yang kita jual. Nah, semua itu, alasan-alasan tersebut harus kita masukkan dalam naskah iklan yang kita buat. Nah, di bagian ini juga paling tidak kita harus bisa menjelaskan jawaban dari pertanyaan seperti ini. Kenapa produk Anda penting untuk dibeli? Kenapa produk Anda layak dibeli dibanding kompetitor? Kenapa harus beli sekarang? Nah, kenapa nggak boleh besok? Kenapa Anda harus memberikan penawaran buat mereka? Nah, penjelasan jawaban dari pertanyaan tersebut teman-teman bisa masukkan dalam bagian anatomi copywriting alasan ini. Tujuannya agar mereka merasa butuh bahwa produk kita memang sebagai solusi satu-satunya untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Nah, biar makin jelas saya berikan contohnya yang masih lanjutan dari contoh di bagian penawaran tadi ya. Berarti dengan begitu kita harus menjelaskan apa saja alasan, misalnya e-course tersebut akan memberikan materi yang full, lengkap, dan mudah dipahami. Selain itu, tersebut juga memberikan bimbingan secara personal misalnya. Atau juga memberikan tips dan triknya agar closingannya makin banyak. Nah, itulah alasan-alasan kenapa target market harus mengikuti e-course tersebut misalnya. Nah,
Kalau sudah tahu alasannya kenapa mereka harus membeli e-course tersebut, mereka pasti akan merasa butuh bahwa e-course tersebut bisa meningkatkan penjualan mereka. Oke, kita lanjut ke anatomi copywriting selanjutnya tentang bonus. Nah, di bagian anatomi copywriting ini, bonus itu sebetulnya boleh ada, boleh tidak. Tergantung dari ketersediaan barang yang ingin kita jadikan sebagai bonus. Namun terkadang, orang membeli itu tidak melihat produk utamanya, melainkan melihat bonusnya yang banyak dan melengkapi produk utama yang dijual. Apalagi jika bonus itu nilainya justru lebih besar dibandingkan dengan harga produk yang kita jual. Nah, contoh bonus ini kita berikan masih sama dengan produk e-course yang ada di contoh di bagian penawaran dan alasan ya. Nah, maka dari itu kita bisa memberikan bonusnya berupa ini. Jika Anda mendaftar e-course ini, Anda akan dapatkan bonus-bonus berikut. Di antaranya 5 e-book senilai total 750.000, 10 video meningkatkan penghasilan senilai 1,5 juta, dan 1 buah buku senilai 297.000. Nah, padahal e-course-nya yang kita jual bisa saja harganya hanya 150 atau 200.000. Nah, dengan adanya bonus, dengan menunjukkan nilainya yang lebih besar dibandingkan harga e-course yang kita jual atau produk utamanya, itu akan meningkatkan ketertarikan target market untuk membeli produk yang kita jual. Nah, bisa dibilang bonus ini merupakan penawaran yang sulit ditolak oleh target market. Jadinya muncul di benak target market yang tadinya hanya merasa perlu produk yang kita jual, tapi ketika ada bonus mereka jadi merasa, wah, memang butuh nih produk ini karena bonusnya banyak. Nah, seperti itu. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut ke anatomi copywriting selanjutnya, yaitu testimoni. Nah, dalam naskah iklan yang kita tulis, setelah kita menuliskan penawaran yang sulit ditolak lewat bonus-bonus yang kita berikan, ternyata gak semua orang akan benar-benar langsung mau beli. Tapi ada juga orang yang masih menimbang-nimbang apakah penting ataukah tidak. Dengan kata lain, masih ada keraguan di hati mereka untuk bisa membeli produk yang kita jual. Oleh karena itu, kita bisa berikan testimoni di naskah yang kita buat agar keraguan dari calon pembeli itu hilang. Testimoni ini juga merupakan bukti bahwa produk yang kita jual itu ternyata bermanfaat oleh banyak orang. Nah, makin banyak testimoni yang kita sampaikan atau kita tunjukkan, itu bisa mengubah keraguan calon pembeli sehingga bisa melanjutkan proses selanjutnya, yaitu melakukan transaksi. Karena keraguan yang mereka rasakan sudah hilang karena ada bukti bahwa produk kita bermanfaat. Misalnya contoh testimoni yang bisa kita berikan adalah kita bisa tunjukkan berapa banyak peserta yang sudah ikut e-course yang kita jual misalnya. Atau kita bisa juga ceritakan pengalaman seseorang yang telah benar-benar merasakan manfaat dari produk yang kita jual. Nah, kalau sudah begitu, pembeli akan makin merasa yakin bahwa produk yang kita jual ini ternyata berkualitas. Kalaupun masih ada yang ragu, kita masih bisa berikan garansi. Nah, garansi ini juga termasuk dalam anatomi copywriting. Garansi ini juga bertujuan untuk menghancurkan keraguan-raguan dan juga ketakutan terbesar calon pembeli, seperti dibohongi ataupun produknya kurang berkualitas. Maka dari itu, pemberian garansi ini harus bisa menyentuh perasaan-perasaan terdalam target market. Misalnya, kita bisa menjamin
uang pendaftaran e-course yang kita jual itu dikembalikan 100% apabila setelah selesai ikut e-course itu ternyata penjualan mereka masih stagnan atau bahkan berkurang. Namun kita juga perlu kasih syarat-syarat tertentu apabila garansi ini bisa dikembalikan. Dalam copywriting yang bisa kita tulis soal garansi ini misalnya adalah apabila barang yang Anda beli rusak dalam 1 minggu, silakan kembalikan ke kami. Kami akan ganti dengan yang baru. Atau juga kami berani jamin uang akan kami kembalikan 100% jika terbukti produk kami tidak asli. Nah, itu ya teman-teman, untuk menghancurkan keraguan-raguan dan ketakutan-ketakutan terbesar target market dalam copywriting yang kita tulis. Kita lanjut ke anatomi copywriting selanjutnya, yaitu call to action atau CTA. Di bagian ini bisa dibilang ini adalah ujungnya copywriting, yaitu mau mengarahkan target market bertindak apa. Apakah target market ingin diarahkan untuk membeli, menghubungi nomor tertentu, mendownload, menjawab pertanyaan, mendaftar, bergabung, klik, atau yang lainnya. Disinilah kalimat perintah harus kita tulis dalam sebuah copywriting, karena kita memang mengarahkan mereka. Nah, biar nggak kelamaan bagaimana mengarahkan pembeli lewat call to action ini, maka ada beberapa tips yang bisa teman-teman terapkan ya. Pertama, teman-teman perlu tulis kata perintah dalam call to action ini lebih dari 1 kali agar ada efek hipnotisnya. Tips kedua, berikan 1 perintah dalam 1 penawaran agar pembaca juga tidak bingung harus ngapain gitu. Nah, jadi dalam satu copywriting itu kita harus sudah tahu tujuannya apa. Kita ingin calon pembeli langsung mengorder produk kita. Maka kalau itu tujuannya, maka kita bisa langsung arahkan untuk beli sekarang atau segera miliki produk ini dan lain sebagainya. Atau kalau dalam copywriting kita tujuannya adalah untuk mengajak mereka untuk daftar dari sebuah e-course atau kelas, maka kita bisa arahkan untuk segera daftar di kelas ini atau gabung ke e-course ini sebelum terlambat. Jika ingin menghubungi suatu nomor telepon, maka kita juga harus jelaskan dengan rinci, dengan tegas bahwa apa yang harus mereka lakukan adalah menghubungi nomor tertentu. Jadi dalam copywriting bagian call to action ini harus ada perintah kepada target market untuk bertindak apa. Oke, jelas ya? Jadi ini adalah materi di modul kelima tentang anatomi copywriting. Teman-teman bisa mengulanginya, membaca modul ini agar makin jelas. Saya simpulkan bahwa anatomi copywriting ini merupakan polanya sebuah naskah iklan. Anatomi copywriting itu terdiri dari headline, 2 penawaran, 3 alasan, 4 bonus, 5 testimoni, 6 garansi, dan 7 call to action. Silahkan teman-teman baca ulang dan praktekkan anatomi copywriting ini dalam naskah iklan yang teman-teman buat. Nah, sebagai penutup, teman-teman kerjakan tugasnya membuat naskah iklan berdasarkan anatomi copywriting yang sudah saya jelaskan di modul kelima ini. Oke ya, saya yakin teman-teman bisa kok. Oke, sampai jumpa di modul berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.